Buset, aturan racun macam apa ini? Gumam genderuwo tersadar. Salah satu serangan yang bermartabatnya dipatahkan oleh Yang Mulia setengah langkah, dan dia hampir membiarkan dirinya diracuni oleh Yang Mulia biasa. Pada saat yang sama Sidora ketakutan, dia sangat marah. Dua lubang hitam gelap muncul di pupil matanya secara instan. Lubang hitam berputar dan bergabung ke tangannya. Kekuatan lubang hitam yang tak ada habisnya berubah menjadi tombak perang gelap, yang merupakan tombak yang ditusukkan ke Chaos Poison Venerable. Sidoro melangkah keluar, dengan mata seperti jurang, seolah dia bisa melahap jiwa seseorang, sangat menakutkan. Dia memberi orang rasa penindasan yang tak terbayangkan, melangkah maju, merendahkan, menatap Chaos Poison Venerable dan Qin Chen, semacam mendominasi. Tatapan agresif semacam itu, orang kuat biasa tidak tahan sama sekali, dan akan mati lemas. Di atas tombak perang hitam, cahaya yang menyesakkan berkedip. Tombak perang meledak menjadi pelangi, dan dengan cepat membombardir Chaos Poison Venerable. Yang Mulia Keong racun kekacauan tidak bisa menghindarinya. Seluruh sosoknya mundur dengan panik, cemberut, menyemburkan darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan kehampaan di sisinya juga ikut meledak. Kemudian, mata Sidoro menjadi dingin dan dia mendorong tombak perangnya untuk menusuk ke arah Qin Chen seperti kilat. Cahaya hitam tombak pertempuran mekar, dan segera setelah dikorbankan, itu mengenai pedang karat misterius Qin Chen. Niat pedang yang memenuhi langit langsung menghilang, seolah-olah telah ditelan oleh lubang hitam yang tak terlihat. Niat pedang yang dilepaskan Qin Chen seperti lampu minyak yang padam jatuh dari kehampaan. Kekuatan Venerable B-Class yang kuat datang, Qin Chen menyemburkan seteguk darah, dan buru-buru mencabut pedang karat misterius itu dengan ketakutan. Pada saat ini, lubang hitam di pupil Sidoro diselimuti dalam sekejap, berubah menjadi bidang lubang hitam, Qin Chen terbungkus di dalamnya. Kekuatan lubang hitam yang menakutkan menelan segalanya, dan alun-alun dunia seperti rawa, menahan Qin Chen. Qin Chen segera mengerti bahwa kekuatan Sidoro terlalu kuat, dan puncak Zun telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Dia hanya setengah langkah yang terhormat dan bisa melawan yang terhormat biasa, tetapi dihadapkan pada puncak Zun manusia, celahnya terlalu besar, dan sama sekali tidak ada pengetahuan unik yang dapat dengan mudah menghilangkan celah tersebut. Kesenjangan antara keduanya telah mencapai perbedaan kualitatif. Pada saat ini, kekuatan lubang hitam dengan cepat jatuh, dan Qin Chen merasa bahwa pikirannya benar-benar diselimuti olehnya, dan dia ingin bernapas ke dalam lubang hitam yang mengerikan ini. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dan langsung melepaskan api kekosongan yang menakutkan di tubuhnya. Begitu api kekosongan ini muncul, kehampaan langit di sekitarnya bergetar, dan ada ilusi bahwa itu akan terbakar menjadi abu di tempat. Api kekosongan bermekaran di kehampaan, menyemburkan aura api yang menghanguskan, seperti putaran matahari yang terik tiba-tiba tertutup, membentuk titik yang paling menyilaukan, dan seperti ribuan api karma berkumpul menjadi satu, bergabung menjadi api ekstrim yang tak berujung. Ketika nyala api ini muncul sepenuhnya, kehampaan terbakar dari ketiadaan, dan kehampaan di sisi ini tampak terdistorsi, menghilang dari udara tipis di bawah nyala api. Api kekosongan di tubuh Qin Chen baru saja dilepaskan, dan cahaya lubang hitam yang telah memenjarakan Qin Chen berderit dalam sekejap, dan hanya beberapa saat sebelum cahaya yang menyelimuti lubang hitam Qin Chen melemah. Cahaya lubang hitam ini dapat menelan semua kekuatan, seperti black hole asli, tidak ada energi yang dapat lepas dari kekuatan menelan lubang hitam, tetapi ketika nyala api kekosongan ini muncul di dalam kehampaan, ia tidak ditelan oleh kekuatan lubang hitam sama sekali. Qin Chen juga diam-diam terkejut dengan kengerian api kekosongan ini. Hampir tanpa ragu, Qin Chen langsung mendesak api kekosongan, dan langsung berubah menjadi pita dan menembak ke arah Sidoro. Dimanapun api kekosongan ini lewat, cahaya lubang hitam di sekitarnya langsung terbakar menjadi kehampaan. Wadaw, api macam apa ini? Kata Genderuwo langsung terkejut.
Meskipun dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Qin Chen, dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin Chen begitu mengerikan sehingga ada nyala api yang mengerikan di tubuhnya. Apakah ini api langit? Tidak, semua api langit yang dia dengar tidak bisa berkutik di depannya. Ini adalah pertama kalinya, dia merasakan krisis yang kuat di hatinya. Nyala api ini bisa menyakitinya. Ini adalah pikiran pertama di benaknya. Sidorwo tidak ragu lagi. Boom! Kekuatan puncak Zun manusia di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi titik ekstrim. Kehampaan di seluruh dunia menyatu menjadi ekstrim dalam sekejap, lalu meledak, dan bertabrakan dengan cepat. Ada keheningan, dan kemudian raungan tak berujung bergema di seluruh dunia, kepulan, dan kehampaan berubah menjadi arus yang bergolak, meledak dengan gila-gilaan, dan lingkaran cahaya hitam datang dari api penyucian 9 neter, seolah menelan dunia. Dingin tak berujung, bergulir. Inilah jalan Sidoro, jalan dewa. Cara surgawi dari surga langsung diperas, dan serangan ini, seperti pisau tajam dengan pegangan, dengan gila-gilaan ditembakkan ke tubuh Qin Chen. Qin Chen terbang terbalik dalam sekejap, dan 6 tulang pedang reinkarnasi di tubuhnya bergemuruh dan meraung, dan organ dalam bergetar, dan terdengar gemuruh guntur. Seluruh tubuhnya diledakkan, dan kehampaan di sekelilingnya langsung tercabik-cabik menjadi potongan-potongan hukum surga. Dan Sidoro juga tidak sehat, lapisan api kekosongan benar-benar menembus jalan yang mulia, dan langsung menjerat dagingnya. Dia mengeluarkan geraman yang menyakitkan, nyala api ini seperti belatung tarsal, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, dan mulai membakar kekuatan Zunnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah seorang master di puncak yang mulia manusia, sosok yang sangat hebat di surga. Memasuki 4 surga besar, itu pasti keberadaan yang menghancurkan, apalagi nyala api setengah langkah yang mulia, bahkan seorang yang mulia, api langitnya mungkin tidak dapat menyakitinya. Tapi sekarang, dia benar-benar terluka oleh api kekosongan yang dilepaskan oleh Qin Chen, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Di tubuhnya, cahaya lubang hitam yang mengerikan bermekaran dengan gila-gilaan, mencoba memadamkan api kekosongan ini. Namun, meskipun api kekosongan ini sangat halus, namun tidak dapat dipadamkan dengan mudah. Itu mulai membakar aura Zun di tubuhnya, dan juga kekuatan tak terlihat menembus ke dalam tubuhnya, membawa racun yang mengerikan, mengikis asalnya dan membakar jiwanya. Sidorwo ketakutan, dan dia segera menjalankan peta visualisasi bintangnya dari Dewa Agung dan Iblis di Istana Bintang. Dalam benak Sidorwo, pola bintang iblis besar muncul. Ini adalah sosok yang duduk di atas bintang di langit, menjulang tinggi, dan sepasang mata seperti matahari besar, 2 bintang sungguhan. Seluruh tubuh mengandung misteri alam semesta. Ini adalah visualisasi teratas dari Istana Bintangnya. Begitu gambar visualisasi dewa besar dan bintang iblis muncul, tubuh Sidora segera melonjak dengan kekuatan dewa dan iblis yang unik, dan dengan ledakan, lingkaran cahaya berkabut mengelilinginya, akhirnya menahan invasi api kekosongan ini. Dia menghirup udara, dan sudah sangat terkejut saat ini, menatap Qin Chen dengan mata dingin. Setelah Qin Chen menahan kekuatan lubang hitamnya, itu sulit baginya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, berlumuran darah, dan terluka parah. Meskipun Sidora merasa bahwa dia masih bisa membunuh Qin Chen, tatapannya pada Qin Chen telah berubah saat ini. Yang mulia setengah langkah begitu kuat sehingga sangat sulit baginya untuk membayangkan. Harus dipahami bahwa kekuatan lubang hitamnya, yang mulia biasa tidak dapat menolaknya, tetapi Qin Chen menolaknya, dan sepertinya dia baik-baik saja. Qin Chen di depannya hanya setengah langkah yang mulia. Betapa mengerikannya dia ketika benar-benar dipromosikan menjadi yang mulia. Orang ini tidak boleh terus hidup. Niat membunuh yang dingin muncul di hati Sidorwo. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi, dan tombak perang hitam pekat di tangannya berubah menjadi lubang hitam pekat, menebas ke arah Qin Chen. Hanya saja sebelum tombak perang hitam mengenai Qin Chen,
Putaran kedua api kekosongan Qin Chen juga telah menyapu. Putaran pertama dari api kekosongan telah diblokir oleh lawan, dan menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Tetapi putaran kedua dari api kekosongan ini, Qin Chen telah membakar asal di tubuhnya ketika dia mendesaknya. Dengan pengalaman sebelumnya, tombak pertempuran Shidoro berubah menjadi lubang hitam pekat yang langsung terbentang, menjadi tirai langit hitam besar, menghalangi api itu. Boom! Ada suara keras, dan tirai langit hitam bertabrakan dengan api kekosongan Qin Chen, menyebabkan ledakan hitam putih yang mengerikan. Di bawah, banyak orang di mansion Guanghan sangat gugup saat melihat pemandangan ini, tetapi mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka bergegas keluar sendiri, mereka hanya akan menyebabkan masalah besar bagi Qin Chen. Pada saat ini, penguasa keong racun kekacauan juga meraung. Dia membakar asal-usulnya, yang benar-benar berbahaya baginya yang baru saja pulih dari traumanya. Tapi dengan keras, yang mulia racun kekacauan diledakkan, berlumuran darah, dadanya tersapu oleh cahaya lubang hitam, dan luka berlubang langsung terkorosi, terluka parah di tempat, dan memuntahkan darah. Tetapi karena tembakan Chaos Poison Venerable, Qin Chen mengambil kesempatan untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan api kekosongan, dan dengan keras, membebaskan dirinya dari belenggu Shidoro. Dalam kehampaan, Qin Chen terengah-engah, dengan wajah mengerikan. Itu gagal. Tanpa diduga Void Flame tidak akan bisa membunuh Shidoro ini, jejak keputusasaan muncul di hati Qin Chen. Shidoro mengerutkan kening, Qin Chen ini benar-benar merepotkan. Lawan memiliki api kekosongan itu, dan sangat tidak mudah untuk menangkap lawan. Tiba-tiba, Shidoro melirik mansion Guanghan di bawah matanya, dan seringai terbentuk di sudut mulutnya. Cahaya lubang hitam bermekaran langsung melesat ke arah mansion Guanghan di bawah. Seluruh mansion Guanghan meraung, dan formasi yang menjaga mansion Guanghan bergetar hebat dan meledak. Kali ini, Shidoro menembak dengan seluruh kekuatannya. "Kau mengancamku, sungguh tercela," teriak Qin Chen menatap Shidoro dengan marah, dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Menggunakan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya di prefektur Guanghan dan kerabat serta temannya untuk mengancam dirinya sendiri, ini terlalu hina. "Mengapa? Jika kamu masih tidak menyerah, apakah kamu akan melihat keluarga dan temanmu mati di depanmu? Lebih baik menyerah saja," kata Shidoro melayang dengan bangga di langit. Tak tahu malu, Chaos Poison Lord juga berteriak dengan marah. Tiba-tiba, Qin Chen tertawa. Tawanya gila-gilaan, membuat Shidoro kaget. "Kenapa kamu masih bisa tertawa? Aku tertawa bahwa kamu benar-benar naif. Apakah Anda benar-benar berpikir saya idiot? Jika aku menyerah padamu, ketika saatnya tiba, Anda juga akan membunuh semuanya," kata Qin Chen menatap Yukiansu dan yang lainnya dalam-dalam, dan kemudian matanya menjadi sangat mengerikan dan sedingin es. "Shidoro, seperti yang kamu katakan, di tempat seperti surga, orang-orang yang tidak tahu malu harus dihukum mati. Anda benar, di Guanghan Mansion ada kekasih, kerabat, dan teman saya, tapi apa? Saya bersumpah, meskipun umurku tinggal 1 hari, aku akan tetap melawanmu." "Tuan Keong Racun, ayo pergi." Ketika suara Qin Chen turun, dia langsung membuang bendera formasi, berdengung, formasi teleportasi spasial sederhana terbentuk. Qin Chen tidak menunggu Shidoro bereaksi, dia telah melangkah ke dalamnya dengan Chaos Poison Sovereign selangkah demi selangkah, dan cahaya kosong berkedip, dan Qin Chen langsung berteleportasi ke arah kehampaan yang jauh, sebenarnya mencoba melarikan diri ke sini. Shidoro sendiri tertegun. Qin Chen ini benar-benar mengabaikan orang-orang di Guanghan Mansion, meninggalkan semua orang di sini dan melarikan diri sendirian. Di Guanghan Mansion, banyak orang di pavilion Chendi juga terpana. Tapi Ji Wuxu, dan Yu Qiansu, Ji Ruyu, dan Murong Bingyun semuanya memutih. Shidoro sangat marah. Dia sebelumnya telah menyerang Guanghan Mansion, hanya untuk menggunakan Guanghan Mansion untuk mengancam Qin Chen.
Siapa yang tahu bahwa Qin Chen tidak peduli dengan Guanghan Mansion dan melarikan diri sendiri. Dia benar-benar terdiam dan tidak habis pikir. Saat Qin Chen dan Chaos Poison Venerable pergi, Shidoro memang bisa mengalahkan Guanghan Mansion dalam waktu yang sangat singkat, memenggal kepala semua orang di Guanghan Mansion, atau menangkap mereka. Tapi untuk apa dia ingin menangkap orang-orang ini? Alasan mengapa dia bertindak di Guanghan Mansion adalah untuk memaksa Qin Chen keluar. Sekarang Qin Chen telah melarikan diri, bahkan jika dia membunuh semua orang di Guanghan Mansion, apa gunanya? Saat ini, Shidoro tidak bisa lagi menembak Guanghan Mansion, sosoknya berkedip, dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan, bergegas menuju tempat Qin Chen menghilang, dan mengejarnya dengan panik. Nak, apakah menurutmu kamu bisa lepas dari telapak kursi ini? Mata Shidoro gila tidak seperti sebelumnya. Shidoro pergi, kehampaan tak berujung berangsur-angsur pulih, dan Guanghan Mansion langsung pulih dengan tenang. Qin Chen, apakah dia ingin membawa Shidoro pergi? Hati Yukiansu dan yang lainnya terangkat seketika, dengan ekspresi khawatir. Oke, jangan bicarakan itu. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara agar pengorbanan Qin Chen tidak sia-sia. Ji Wuxu berkata dengan sungguh-sungguh, wajahnya pucat. Saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, dan Qin Chen berniat baik untuk menarik Shidoro pergi. Mereka tidak bisa membiarkan upaya Qin Chen sia-sia. Di ruang kosong, di bawah kepemimpinan Tuan Racun Kekacauan, keduanya mendesak aturan ruang untuk melarikan diri dengan gila-gilaan. Di belakang keduanya, aura menakutkan mengunci mereka dengan kuat dan mengikuti mereka di belakang. Shidoro ini benar-benar menyusul, gumam Qin Chen yang terlihat masih tenang. Qin Chen menghela nafas lega, selama Shidoro mengikuti, Guanghan Mansion akan benar-benar aman. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Chaos Poison Venerable berkata dengan pucat. Melarikan diri? Kita harus melarikan diri dari alam surga timur. Seberapa jauh kamu bisa melarikan diri? Kamu bawa aku untuk melarikan diri dulu. Aku akan menyiapkan sesuatu terlebih dahulu. Suara Qin Chen jatuh, dan dengan desir, dia langsung masuk ke dalam cakram giok. Yang mulia Racun Kekacauan tidak bisa berkata apa-apa, biarkan dia membawa Qin Chen pergi sendiri. Apakah ini terlalu berlebihan untuknya? Meski tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan kejaran Shidoro, tidak mudah bagi Shidoro untuk menangkapnya dalam waktu singkat. Anak ini benar-benar bisa lari. Gumam Shidoro merasakan napas samar di kejauhan, wajahnya menjadi geram. 1 hari kemudian, keduanya datang ke tanah tandus di alam surga timur. Itu sudah dekat dengan tepi alam surga timur. Itu sangat sunyi, dengan bintang mati beredar di mana-mana. Rumor mengatakan bahwa ini pernah menjadi tempat di mana alam surga timur terkoyak. Ada formasi besar di zaman kuno dikabarkan di sini. Tuan, saya akan segera disusul, kata Chaos Poison Venerable dengan cemas mengirimkan suara itu. Karena, setelah seharian mengejar, Shidoro telah benar-benar menguncinya, dan mendekat dengan cepat, dan akan segera menyusul. Di samping Chaos Poison Venerable, sesosok muncul, itu adalah Qin Chen, matanya dingin, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas dingin. Chaos Poison Venerable merasa bahwa tampaknya ada perubahan tertentu pada Qin Chen di depannya, tetapi dia tidak dapat melihat perubahan spesifik untuk sementara waktu. Setelah Qin Chen muncul, dia dengan cepat membuang bendera formasi. Bendera formasi ini, dengan aura yang sangat dingin, membentuk susunan kekosongan yang luas, mengarah langsung ke kedalaman kekosongan yang tak berujung. Chaos Poison Sovereign terkejut, karena dia merasakan sedikit kedinginan dari atas formasi besar ini. Aura semacam ini agak mirip dengan kekuatan ras iblis dan agak mirip dengan kekuatan kegelapan. Ini adalah susunan teleportasi luar angkasa, kamu masuk, terus melarikan diri, dan mengulur waktu. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen menghilang lagi dan memasuki cakram giok keberuntungan di alam semesta.
Chaos Poison Venerable tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah berlari selama sehari semalam, dan dia harus berlari lagi, namun, saat ini, dia tidak mungkin dikalahkan jika dia tidak lari. Satu langkah keluar, setelah Poison Chaos Venerable melarikan diri ke susunan teleportasi kosong, tubuhnya menghilang seketika. Setelah beberapa saat, sosok dengan cepat muncul di sini. Bagaimana nafas kedua orang ini tiba-tiba menghilang. Mata Sidora dingin, dan dia mengamati sekeliling, dan tiba-tiba melihat formasi teleportasi di dekatnya, dan wajahnya segera menunjukkan makna yang bermartabat. Nafas ras iblis. Tidak, ini mirip dengan ras iblis dan kekuatan kegelapan. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Apakah anak ini berkolusi dengan ras iblis? Atau dia, seperti Palace Master Yaomi, yang memiliki kekuatan kegelapan untuk perbaikan rantai? Kata Sidoro merasa seperti telah menangkap rahasia besar. Dalam cakram giok keberuntungan, setelah Qin Chen masuk kembali, dia dengan cepat mengeluarkan istana Zixiao Dousili dan tungku pil 10.000 Dao Qingjin, dan memulai alkimia. Karena Qin Chen tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari pelacakan Sidoro sama sekali, dan dia harus menjadi lebih kuat jika ingin bertahan hidup. Basis kultivasi Qin Chen saat ini, meskipun dia tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Yang Mulia sekarang, tetapi bahkan jika itu hanya sedikit peningkatan, itu akan menjadi bermanfaat. Dalam warisan Yang Mulia Skyfire, Qin Chen tahu banyak pil tingkat atas. Qin Chen tidak pernah berpikir untuk menggunakan pil untuk menerobos. Tetapi saat ini, dia tidak bisa lagi mengatur sebanyak itu. Setelah mendapatkan harta dari keluarga Kingsu dan keluarga Zuge, Qin Chen memiliki banyak material terbaik di tubuhnya, dan dia juga memiliki pohon Dewa Surga. Apa yang tidak dapat dipikirkan Qin Chen adalah bahwa di bawah berlalunya waktu, pohon ilahi Dao Surgawi di cakram giok keberuntungan di alam semesta, berbagai buah sumber Dao Surgawi di atasnya memancarkan aura Dao-Dao, dan di sana ada perasaan matang. Jelas, ada jenis aura tertentu dalam cakram keberuntungan giok ini, yang dapat meningkatkan pertumbuhan pohon surgawi. Qin Chen dengan cepat mengambil buah asal Dao Surgawi berikutnya, dan api void dilepaskan olehnya, dan dia dengan cepat menjilat kedua buah itu. Lalu dimurnikan oleh tungku pil yang mulia. Berbagai bahan dengan cepat dituangkan ke dalam dua tungku alkimia besar, dan Qin Chen memasukkan banyak bahan tingkat atas ke dalamnya tanpa ragu-ragu, dan melanjutkan dengan pemurnian yang gila-gilaan. Di bawah percepatan kekuatan waktu, satu demi satu pil terus disempurnakan oleh Qin Chen. Karena kegilaan Qin Chen, kekuatan waktu telah dipercepat hingga ekstrim. Dalam setengah hari di dunia luar, itu sebulan penuh telah berlalu di piring giok keberuntungan semesta, dan Qin Chen telah memurnikan lusinan obat. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen duduk diam di tengah formasi. Di sebelahnya, ada banyak pil surgawi Dao Divine, serta berbagai pil tingkat atas, memancarkan nafas pil yang kuat. Semut kecil dan Xiao Huo menyaksikan dengan gugup dari samping. Mereka semua tahu bahwa tuannya berada pada saat yang sangat kritis, tetapi mereka tidak dapat membantu banyak. Mereka dengan cemas berputar-putar seperti semut di atas panci panas. Qin Chen mengambil botol pil dan meletakkannya di telapak tangannya, dan mulai mengoperasikan seni Kaisar Dewa Bintang 9, bergegas ke alam yang lebih tinggi, mencoba menerobos penghalang kultivasi terbesar. Yuan suci dalam tubuhnya mengalir deras. Qin Chen mengambil botol pil di tangannya. Ada 10 pil di botol pil, tapi Qin Chen menuangkannya ke mulutnya, menelannya seperti kacang goreng. Qin Chen mengunyah pil-pil ini, dan kekuatan obat yang tak terbatas dengan cepat berubah menjadi aliran panas, yang mengalir ke anggota tubuh Qin Chen. Tubuh Qin Chen sepertinya terbakar dalam sekejap, semut kecil dan Huo kecil berbalik dengan cemas. Mereka bisa merasakan keadaan keras di tubuh Qin Chen, dan mereka khawatir. Qin Chen mendengus dan melambaikan tangannya. Darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari formasi dan menimpa Xiao Yi dan Xiao Huo. Dia mencibir, Xiao Yi dan Xiao Huo segera merasa bahwa mereka seperti terbakar,
dan kekuatan obat yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Shen Yuan yang diserap oleh Qin Chen juga menyebabkan mereka berubah. Saat kekuatan kegelapan ditarik, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan seluruh tubuh memancarkan aura gelap yang berdebar-debar. Darah Raja Kegelapan terlalu menakutkan. Pada awalnya, Qin Chen menghabiskan kekuatannya di tanah kuburan pedang, dan kemudian dia menahan kekuatan darah Raja Kegelapan. Sekarang, itu diaktifkan, api kekosongan yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen. Nyala api ini melilit tubuh Qin Chen, sebenarnya ingin memurnikan Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen mendesak seni Kaisar Dewa Bintang 9, dan kekuatan totem yang cerah muncul di kepala Qin Chen dan menekannya. Selain itu, 6 tulang pedang di tubuh Qin Chen juga bersinar, dan dagingnya seterang kaca dan sebening kristal seperti batu akik, tulangnya mekar dengan pelangi, dan darahnya bersinar dan kemasan. Pada akhirnya, sinar petir muncul di tubuh Qin Chen, seperti guntur, menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen, memungkinkan Qin Chen untuk mengintegrasikan kekuatan darah Raja Kegelapan tanpa terkorosi oleh darah Raja Kegelapan. Tidak tahu berapa lama, ada getaran, Qin Chen merasa tingkat kultivasinya meningkat dengan cepat, dia sudah menyentuh penghalang dengan keras, tetapi penghalang itu terlalu kuat, dan Qin Chen tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Pada akhirnya, pembuluh darah suci yang tak berujung dan kekuatan obat sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen. Matanya hitam pekat, dan rambut hitamnya terbang tertiup angin. Qin Chen berdiri di tengah badai yang tak berujung. Berhasil menembus puncak yang mulia setengah langkah.